Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasid, NIM 221370054. Saya berasal dari Prodi S1 Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan lah hasil coding saya, yaitu mengenai linear regresi menggunakan Google Colabs. Nah, yang pertama yaitu data understanding, merupakan dataset yang digunakan dalam tugas coding ini, yang memuat informasi tentang pengaruh hasil panen cabai terhadap harga cabai. Nah, untuk variabel X-nya yaitu hasil panen cabainya, yaitu dalam kilogram, dan Y-nya yaitu harga cabai, dalam satuannya yaitu Rp1.000 per kilogramnya. Nah, selanjutnya yaitu ada load library. Load library ini merupakan library yang akan kita gunakan pada saat melakukan coding ini. Nah, pada kesempatan ini saya menggunakan beberapa library. Yang pertama yaitu import NumPy NP, merupakan numeric Python yang fokus pada scientific computing atau simpelnya yaitu NumPy menyediakan fungsi yang siap pakai untuk memudahkan kita melakukan perhitungan saintifik seperti matriks, aljabar, statistik, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu adalah import pandas SPD. Nah, pandas ini merupakan paket Python open source yang dipakai untuk menganalisis data serta membangun sebuah machine learning. Selanjutnya yaitu ada import matplotlib pyplot as PLP. Matplotlib ini adalah library Python yang fokus pada visualisasi data seperti plot grafik. Nah, selanjutnya yang saya gunakan yaitu from scalar matrix import main squared log error R2 score. Yang selanjutnya yaitu from scalar import linear model. Dan yang terakhir yang saya gunakan library-nya yaitu from scalar linear model import linear regresi. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke load dataset, yaitu dataset yang saya gunakan. Nah, di cara untuk membuat dataset ini ada beberapa langkah cara. Nah, untuk langkah pertama yaitu mengetikkannya secara manual. Seperti ini, kita tuliskan X, NPRI, terus kita masukkan data-data yang digunakan tadi, yaitu variabel X, masukkan data 2000, 1850, 1700, 1500, 1450, dan seterusnya. Nah, untuk Y-nya yaitu data Y yang kita gunakan. Nah, ini merupakan data yang saya gunakan mulai dari 30.000, 36.000, 42.000, 48.000 hingga 80.000. Nah, data ini merupakan X-nya yaitu hasil panen cabai dalam kilogram. Nah, berarti 2.000 kilogram ini artinya 2 ton. Nah, harga cabai ini satuannya 1.000. Nah, setelah itu kita bentuk yaitu DF sama dengan PD data frame data. Nah, terus kita bikin DF. Sebelumnya kita akan aktifkan dulu import library-nya, load library-nya. Nah, setelah aktif akan ada centang centang seperti ini. Selanjutnya kita aktifkan yang telah kita bentuk tadi. Nah, berarti ini berhasil muncul datanya. Nah, cara yang kedua yaitu dengan cara memanggil. Nah, untuk cara memanggil ini kita ketikkan from Google Colabs import files. Habis itu kita tulis upload sama dengan flash upload terus tutup kurung. Nah, kita jalankan. Nah, ini akan muncul. Lalu kita tinggal tekan pilih file. Nah, setelah kita tekan pilih file, nanti akan muncul data seperti ini, maka kita akan pilih saja data yang kita gunakan. Nah, data yang digunakan ini, terus kita buka. Nah, otomatis datanya akan langsung muncul seperti ini. Nah, datanya itu akan muncul. Nah, setelah datanya muncul, kita tinggal membuat seperti kita tinggal setelah datanya muncul, kita bikin data sama dengan pd.excel, terus nama datanya ini, data skripsi 1 xlxx. Nah, habis itu kita jalankan. Nah, habis itu kita bikin lagi tulisan data di bawahnya sehingga muncul seperti ini. Nah, cara yang ketiga yaitu kita mengimport manual. Oh, sebentar. Saya hapus dulu file ini. Nah,
yaitu dengan cara mengimport manual. Caranya yaitu kita tekan ini. Nah, kita pilih dokumen, lalu kita pilih dokumen mana yang kita gunakan, yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan dokumen yang berjudul data skripsi XLSX. Nah, untuk menampilkannya, setelah kita import ke dalam Colabs ini, Google Colabs, nah kita tinggal bikin yaitu DF sama dengan PD Red Excel. Nah, di sini tuh sebenarnya bisa dalam bentuk Excel dan lain-lain. Nah, di sini, nah kita bikin PD Red X. Nah, ini PD Red Excel. Itu kita jalankan. Nah, sehingga muncul data seperti ini. Selanjutnya yaitu kita masukkan judul itu from scale linear model, import linear regresi. Nah, di sini kita akan mencari nilai A dan nilai B-nya. Nah, di sini kita masukkan model linear regresi fit intercept true sama dengan model fit NP Nyquist. Habis itu kita jalankan ini. Kita jalankan. Nah, sehingga didapatkan nilai A-nya yaitu berapa? 127.166,666666664. Untuk nilai B-nya yaitu min 50. Nah, selanjutnya saya akan melakukan prediksi. Prediksi ini yaitu kita bisa memprediksi seandainya berapa yang diketahui, terus berapa harganya nantinya gitu. Nah, untuk membuat prediksi ini kita cukup memasukkan data seperti ini. Contohnya yaitu saya akan bikin 800 kilo. Nah, setelah itu kita enterkan saja. Nah, untuk data X-nya, yaitu X ini merupakan hasil panen cabai. Apabila hasil panen cabainya 800, sehingga didapatkan harga cabainya yaitu 87.166. Nah, cara lain untuk melakukan prediksi yaitu bisa dengan cara seperti ini. Nah, setelah itu kita bikin rek prediksi. Nah, lalu kita tulis saja berapa prediksi yang akan kita cari. Kita gunakan 800 lagi seandainya kan. Bentar. Nah, habis itu kita jalankan. Nah, hasilnya sama seperti yang di atas tadi, Rp87.166. Nah, ini merupakan cara lain dari untuk melakukan prediksi. Nah, lalu kita jalankan. Ini merupakan untuk mencari nilai B. B-nya yaitu min 150. Ini untuk mencari nilai A. Nah, di sini kita juga bisa melakukan apabila datanya yang diketahui hanya salah satu, seperti ini. Kita bisa membuat datanya itu berapa sih harganya, seperti itu. Harganya sesuai dari yang telah kita bikin tadi. Nah, ini merupakan harga dari hasil panen cabai, harga dari cabai apabila produksinya 2.000 kilo atau 2 ton. Nah, ini merupakan hasil harga ini merupakan harga langsung dari prediksi. Nah, selanjutnya kita bisa membuat tabel atau grafik dari hasil coding kita tadi dengan menuliskan seperti ini. PLTX label ini merupakan label atau judul untuk data X-nya. Y label merupakan untuk Y-nya dan title merupakan judulnya. Nah, kita bisa jalankan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dengan harga di bawah ini hasil panen cabainya, apabila hasil panen cabainya itu 2.000 kilogram atau 2 ton, nah harga cabainya itu 30.000. Dari tabel ini kita bisa melihat semakin sedikit hasil panen cabai itu, maka harga cabai itu akan semakin naik. Nah, dari semua itu dapat kita simpulkan bahwa semakin sedikit hasil panen cabai yang didapatkan, maka semakin tinggi harga cabai tersebut. Dan sebaliknya, apabila semakin banyak hasil panen cabai, maka harga jual cabai itu juga semakin kecil. Hal itu bisa kita lihat dari grafik yang ini. Nih, grafiknya itu kan naik. Jadi semakin sedikit hasil panen cabainya, nah harga cabai itu akan semakin naik.
Nah, mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.